Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap jajaran pengurus yayasan dan takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga, tempat tinggal dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namira, di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan menjalankan perintah Allah berikutnya, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Mana dalilnya? Mana dalil menuntut ilmu ini adalah perintah? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap kaum muslimin, laki-laki maupun wanita, yang muda maupun yang tua, wajib untuk menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini, kata para alim ulama, adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu-ilmu selain ilmu agama, ilmu duniawi, matematika, biologi, fisika, kimia, akuntansi, ekonomi, dan seterusnya, adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah.
Apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk mempelajari ilmu tersebut. Sehingga tidak semua orang Islam harus belajar ilmu kedokteran. Tidak harus semua orang Islam harus belajar tentang ilmu hukum, ekonomi, dan yang lainnya. Tetapi semua orang Islam wajib mengenal Allah, wajib mengenal Rasul, wajib yaitu mengenal Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kita menjalankan perintah Allah pada malam hari ini, yaitu menuntut ilmu, semua doa-doa permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya lagi? Mana dalil orang yang menjalankan perintah-perintah Allah doanya diijabah? Dalilnya firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-186. Saya yakin ayat ini familiar di telinga kita. Bahkan saya yakin di antara para jamaah sekalian sudah pada hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan. Nah ini, mulai. Aku kabulkan permohonan. Syaratnya ada 2. Aku kabulkan permohonan orang-orang. 1 syaratnya, yang berdoa kepadaku. Syarat yang kedua, dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Berarti dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah merupakan syarat dikabulkannya doa. Sekali lagi, semoga semua munajat kita diterima, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kajian kita pada malam hari ini melanjutkan dari pembahasan bulan yang lalu. Jika pada bulan yang lalu saya menyampaikan tentang tatkala istri durhaka atau nusyuz. Tatkala istri durhaka atau nusyuz, maka pada kesempatan malam hari ini kita mencoba membahas tentang tatkala suami berbuat zalim. Tatkala suami berbuat zalim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Suami durhaka tidak pernah kita dengarkan kalimat itu. Tetapi suami zalim ada. Orang tua durhaka tidak ada. Tetapi orang tua zalim kepada anaknya ada. Suami zalim kepada istrinya ada. Oleh karena itu, maka judul yang kami angkat ini tidak bertujuan untuk menguliti berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para suami. Sama sekali tidak. Tema yang kami usung pada malam hari ini, tatkala suami berbuat zalim, semoga menjadi cermin muhasabah, cermin introspeksi diri. Ya, untuk menjadi seorang pribadi suami muslim yang saleh. Jadi tujuannya bukan untuk menyudutkan suami, tapi tujuannya adalah sebagai bahan introspeksi agar kita para suami harus jauh lebih baik lagi kepada pasangan kita. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya pada malam hari ini sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya akan membacakan sebuah hadis qudsi.
sebuah hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis di nomor aslinya ya 2577. Saya bacakan saja. Di nomor 2577 bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Berarti hadis qudsi. Jadi kalau ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Nama lainnya hadis qudsi, hadis Rabbani atau hadis ilahi. Yang namanya hadis, sekalipun itu firman Allah, selama disebut hadis, maka tentunya ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang palsu. Kenapa? Karena hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, redaksinya dan maknanya itu dari Allah Azza wa Jal. Redaksi dan maknanya dari Allah Azza wa Jal. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman melalui di mana Nabi mimpi, ya, Allah memberikan ilham, Nabi bermimpi lewat mimpi, lalu kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat apa yang beliau yaitu dapatkan dalam mimpinya tadi. Semalam Allah berfirman. Nah, ini redaksinya Rasul. Tetapi maknanya dari Allah Azza wa Jal. Orang sholat baca Al-Quran. Orang sholat tidak baca hadis qudsi. Orang membaca Al-Quran baca tok. Meskipun tidak paham artinya. Tetap 1 huruf 10 pahala. Kalau baca Al-Quran. Alif lam mim. Alif 10, lam 10, mim 10. Tahu arti, tidak tahu arti, dapat 10. Tapi orang baca hadis qudsi, nggak dapat pahala. Orang membaca hadis qudsi, dia baru mendapatkan pahala apabila dia mengamalkan isi kandungan dari hadis tersebut. Barulah dia mendapatkan, yaitu pahala ajr dari Allah Azza wa Jal. Baik. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tadzalamu. Artinya, ini ada tetesan air. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita terjemahkan per lafaz. Ya ibadi, wahai hambaku. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. 1. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku menjadikannya haram di antara kalian. 2. Yang terakhir, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, maka materi kita pada malam hari ini saya bagi menjadi 4 bahasan. Ada 4 bahasan. Judul tema besarnya tetap, tatkala suami berbuat zalim, tetap. Tetapi saya rinci supaya belajarnya enak, urut, tersistematis. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait hadis ini definisi zalim. Apa sih zalim itu? Karena memang judul kajian kita, tatkala suami berbuat zalim. Ini dulu diluruskan, apa itu zalim? Itu yang pertama. Yang kedua, macam-macam kezaliman. Zalim itu dibagi berapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, hukum orang yang melakukan kezaliman. Apa hukumnya orang berbuat zalim itu? Dan yang terakhir, yang keempat, lah ini yang agak horor. Ini horornya di sini, yang keempat. Apa itu?
18 bentuk kezaliman suami kepada istrinya. 18. Dikit apa banyak itu? 18 ciri suami zalim. 18 bentuk kezaliman yang dilakukan oleh para suami. Nah, dan itu nanti kita sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas yaitu yang pertama definisi zalim. Para alim ulama mendefinisikan zalim macam-macam. Saya nukilkan beberapa saja keterangan dari para ulama. Yang pertama adalah yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Kafawi rahimahullah, yaitu di dalam kitab Al-Kulliyat halaman 594. Zalim itu kata beliau rahimahullah adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim, dan mengambil hak-hak orang lain serta menerjang batas-batas Allah. Ini menurut Al-Kafawi rahimahullah. Jadi menurut beliau zalim itu ada 3 definisinya. 1, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. 2, mengambil hak orang lain. 3, menerjang batas-batas Allah. Yang kedua, ulama lain. Ada seorang ulama yang bernama Al-Jurjani rahimahullah. Kita bisa lihat di dalam kitab At-Ta'rifat di halaman yang ke-48. Beliau rahimahullah berkata, zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. 1. Yang kedua, berpaling dari kebenaran menuju kepada kesesatan, kebatilan. Itu kedua. 3, mengambil hak orang lain. 4, melampaui batas. Jadi agak sedikit lebih lengkap daripada yang pertama. Ada tambahan yaitu berpaling dari kebenaran menuju kepada kebatilan atau kesesatan. Itu. Sekarang kita lihat yang terakhir, pendapatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin di juz yang kedua halaman 486. Apa kata Ibnu Utsaimin rahimahullah? Beliau mengatakan zalim itu adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Lah, saya lebih condong ke sini saya. Zalim itu adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Contoh, kalau ada sebuah kalimat bunyinya begini. Si A telah mendolimi si B. Si A telah mendolimi si B. Itu maknanya ada 2 itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Maknanya 2. Apa itu? Makna yang pertama, si A telah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan kepada si B. Nggak boleh dilakukan, tapi tetap ia lakukan. Itu zalim. Makna yang kedua, si A meninggalkan apa-apa yang wajib yang ia lakukan terhadap si B. Apa yang menjadi haknya si B itu tidak ditunaikan oleh si A. Lah itu namanya zalim. Insya Allah kalau sesuai dengan materi kita, tatkala suami berbuat zalim, kayaknya lebih cocok definisi yang nomor 3 ini. Ya, yaitu meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Nah, itu zalim. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 2. Ringkas saja ya. Nomor 2, macam-macam kezaliman. Bapak Ibu, panjenengan tadi sudah mendengarkan. Hadisnya sudah saya baca. Allah Azza wa Jalla berfirman, sudah kami sampaikan. Berdasarkan hadis tadi, kesimpulannya, zalim macamnya ada 3. Zalim macamnya ada 3. Saya bacakan ulang artinya hadis tadi. Hai hambaku, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. 1. 2, aku menjadikannya haram di antara kalian. 3, maka janganlah kalian saling menzalimi. Berarti zalim itu macamnya 3. 1, zalim kepada Allah. 2, zalim kepada sesama manusia.
3, zalim kepada diri sendiri. Berarti zalim itu ada 3. Yang pertama, zalim kepada Allah. Contohnya gimana Ustadz zalim kepada Allah? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kepada Allah. Ya, melakukan yang haram kepada Allah, meninggalkan kewajiban terhadap Allah. Itu contohnya kayak apa? Mau ndak mau? Contohnya syirik. Syirik itu kezaliman kepada Allah. Dalilnya di mana? Surat Luqman, surat 31 ayat 13. Insya Allah panjenengan hafal. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu digarisbawahi. Wahai anakku, nasihatnya Luqman kepada anaknya. La tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka. Sesungguhnya perbuatan syirik itu la zulmun azim. Kezaliman yang sangat besar. Makanya orang yang melakukan syirik berarti berbuat zalim kepada Allah. Dan yang namanya syirik gak ada ampunannya. Semua dosa diampuni kecuali syirik. Lah terus Ustaz, cara tobatnya pelaku syirik ini, kalau dia sudah zalim kepada Allah, syirik, cara tobatnya kembali mentauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan, isi sisa hidupnya dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Lah ini yang pertama. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Lah untuk yang nomor dua ini, kezaliman yang kedua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan pintu maaf. Allah tidak akan membuka pintu maaf selama orang yang dia zalimi itu memaafkan, rela dan ridho. Kalau tidak, nggak bisa. Jadi kalau yang nomor 2 ini agak berat ini. Menzalimi sama manusia. Contohnya ada dalilnya? Ada. Dalilnya saya yakin Bapak Ibu sering mendengar. Hadis tentang pailit. Hadis Nabi tentang bangkrut. Yaitu dalam hadis Muslim. Riwayat Muslim. Saya bacakan aja ya. Nomornya cantik, mudah diingat. Yaitu nomor 2211. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata. Nabi SAW bersabda. Kata Nabi. Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflis. Siapa di antara kalian yang tahu orang pailit, orang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut, orang pailit itu orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Itu orang pailit, orang bangkrut. Kata Nabi bukan. Orang bangkrut itu innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang pailit itu dari umatku. Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Yaitu umatku yang nanti pada hari kiamat dia bangga dengan membawa pahala solat. Dia bangga dengan membawa pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi di sisi lain dia juga bawa dosa. Dosa apa? Wa qadzafa hadza. Dosa pernah menfitnah, menuduh orang tanpa bukti. 2, wa akala mala hadza. Dosa pernah makan haknya orang, korupsi, menggelapkan, begal, rampok, mencuri, makan hartanya orang. Terus apa lagi? Wasafaka damahada. Dosa pernah menghilangkan nyawa orang. Menghilangkan nyawa orang yaitu bisa menghilangkan fisiknya, bisa juga membunuh karakter. Wadharabahada, memukul fisiknya orang. Bisa jadi memukul fisiknya atau menyakiti hatinya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Fayu'to hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Satu persatu amal kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dizoliminya. Kalau pahala kebajikannya habis, sementara orang yang dizoliminya belum terbayar lunas, nggak ridho, maka dosa orang-orang yang dizoliminya diangkat oleh Allah, ditimpukan kepada dia. Lalu kemudian faturiha finnar, dia dilemparkan ke dalam neraka. Ngaku orang soleh, ngaku rajin sholat, rajin saum puasa, rajin zakat, tapi tetap tidak mendapatkan tiket masuk ke surga. Loh. Kenapa?
secara ritual soleh, tetapi tidak soleh secara sosial. Hablum minallah soleh secara sosial, hablum minannas, maka dia tidak soleh. Kan banyak orang kayak begini, Masya Allah, hatam Quran sebulan sekali, ibadahnya Masya Allah, tapi sama tetangga sering tidak akur ya. Maka yang seperti ini, maka hati-hati, zalim kepada sama manusia. Yang ketiga adalah, yaitu zalim kepada diri sendiri. Contohnya, zalim kepada diri sendiri. Sebelum kami berikan contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu di surat nomor 35, surat Fatir, ayatnya ayat yang ke-32. Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul li nafsih." Sampai di situ aja. Saya baca penggalannya saja, tidak sampai selesai. Apa artinya? Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Berarti ada orang itu menzalimi diri sendiri. Bisa ngasih contoh? Contohnya, menzalimi diri sendiri adalah di antaranya disebutkan oleh para alim ulama begadang. Ya, kecuali kalau begadangnya itu untuk ibadah, semalam suntuk nggak apa-apa. Tapi kalau begadangnya itu di warkop, ya, terus kemudian sampai pagi, ya, nonton bola, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Iya, seperti itu. Begadang yang nggak ada manfaatnya ini. Iya. Terus kemudian, Ustadz, merokok itu termasuk mendolimi diri sendiri tidak? Masuk nggak kira-kira Bapak Ibu? Hah? Di sini ada yang suka merokok, nggak ada di dalam masjid. Ya, nggak ada. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh mendolimi diri sendiri. Itu cara tobatnya gimana Ustadz? Mendolimi diri sendiri. Kalau tadi dolim kepada Allah, mentauhidkan Allah, tobatnya. Kalau mendolimi sesama manusia, mumpung belum wafat, mumpung belum menghadap Allah, selesaikan di dunia ini. Kalau memang kita pernah ngambil haknya orang, kembalikan. Nggak bisa Bapak Ibu, yaitu ngambil haknya orang, terus kemudian kita istighfar, nggak bisa. Contoh, nyuri sandal di masjid. Sandal dimasukkan ke tas, dikempit. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Hamba janji tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Hamba taubat. Nggak bisa, nggak bisa. Kembalikan dulu barangnya orang ini. Baru kemudian taubat. Nggak bisa. Korupsi, tawaf di Ka'bah, menghadap Ka'bah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Nggak bisa, nggak bisa. Kembalikan dulu uang orang. Itu bentuknya yang dua. Yang nomor tiga, menzalimi diri sendiri. Cara taubatnya adalah istighfar, sholat sunnah taubat, memperbanyak amal soleh. Dan bisa jadi musibah yang menimpa dia itu sebagai peluntur dosanya. Diuji istri, diuji anak, diuji kehilangan harta, kehilangan orang yang dia cintai, diuji pekerjaan yang sulit dan seterusnya. Penyakit itu semua adalah melunturkan dosa, yaitu. Baik, sekarang kita masuk yang nomor tiga, hukum berbuat zalim. Apa sih hukumnya berbuat zalim? Haram. Haram. Perbuatan zalim haram. Bahkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang haramnya perbuatan zalim. Mana dalilnya? Satu saja. Satu saya akan sampaikan, yaitu Quran surat Hud, surat yang ke-11 Hud, ayatnya ayat 113. Quran surat 11 Hud, ayatnya 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun." Artinya, dan janganlah kamu cenderung, tolong digarisbawahi. Saya ulang, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim. Tolong digarisbawahi. Jangan cenderung kepada orang yang zalim. Bapak Ibu tahu yang dimaksud kalimat cenderung kepada orang yang zalim, maksudnya adalah mempergauli mereka, meridhoi alias melegalisasi perbuatan mereka.
Ya, ini nggak boleh. Ini termasuk cenderung. Jadi kalau kita jadikan dia teman akrab, orang-orang yang berbuat zalim, bahkan kita diam, pura-pura kita nggak tahu. Wis sudah urusannya dia. Dosa ya ditanggung dewi. Yang penting saya sebagai teman tetap menjaga, ya, jangan sampai dia tersinggung, itu dosa ditanggung sendiri sudah. Nah ini meridhoi, melegalisasi kedzaliman. Itu termasuk dalam ayat ini. Belum selesai ayatnya. Saya baca ulang. Janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Katanya para ulama, cenderung tok kepada orang zalim itu ancamannya neraka. Apalagi berbuat zalim. Maka jelas dosa besar, neraka. Cenderung saja. Oleh karena itu jangan berbuat zalim. Masuk materi kita. Yang keempat, 18 bentuk kezaliman suami kepada istrinya. Ustadz bisa bantu saya terjemah kitab? Ini. Nah, baik. Kita lanjutkan. 18 bentuk. Wah, ini ibu-ibu nyatet semua ini, Masya Allah. Ya. Gitu ya, Masya Allah. Ya. Kita lihat, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini pelajaran buat saya dan pelajaran bagi bapak-bapak sekalian untuk kita lebih introspeksi, ya, cermin muhasabah agar kita menjadi suami yang lebih baik lagi kepada istri kita. Yang 18 bentuk kezaliman suami kepada istrinya. Sebelum saya sebutkan satu persatu, ada baiknya kita dengarkan 2 hadis Nabi sebagai kata pengantar lagi. Kita dengarkan. Tolong dibuka di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, Ustadz. Ya. Nomor hadisnya 1922. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Saya bacakan dulu. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca penggalannya ya, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz dibaca dari awal, tidak mengapa, dari Ibnu Umar 1922, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya, Ustaz? Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Lanjut. Seorang penguasa itu pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Lanjut. Seorang suami itu pemimpin di keluarganya dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya. Stop sampai di situ, Ustaz. Itu intinya. Setiap suami itu pemimpin di keluarganya. Dia akan ditanya oleh Allah tentang siapa yang dipimpinnya. Hati-hati. Gak mudah. Tugas seorang suami ini berat. Tugas seorang suami bukan hanya memberi makan, minum, dan pakaian. Kalau hanya tugas seorang suami itu ngasih makan, maka maaf ini, hewan aja bisa ngasih makan anak-anaknya. Tetapi tugas seorang suami adalah menyelamatkan keluarganya dari neraka Allah Azza wa Jal. Dimasukkan semua keluarganya ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Nah, oleh karena itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Baik, ini dalil pertama. Dalil kedua. Silakan bisa dibuka dalil kedua dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1966, riwayat Ibnu Hibban. Cuman sedikit agak ada koreksi dalam hadis ini, yaitu perawinya, sahabat yang membawakan hadis ini. Di sini disebutkan Al Hasan, sebenarnya bukan Al Hasan, itu salah cetak saja. Yang benar itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Itu tercantum di dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah di hadis yang ke-1636. Koreksinya ada di situ. Taib, nggak apa-apa, silakan.
Sesungguhnya Ya, kita Allah dengarkan dulu ya. Kita dengarkan. pasti menanyakan kepada setiap pemimpin tentang apa yang dibebankan kepadanya. Stop. Kita dengarkan dulu ya hadisnya, di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha dzalika am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi." Ulang lagi Ustaz, Sesungguhnya Allah pasti menanyakan kepada setiap pemimpin tentang apa yang dibebankan kepadanya. apa yang dipimpinnya. Terus, Apakah ia memelihara atau menelantarkannya? semua pemimpin akan ditanya, dia jaga tidak atau ditelantarkan tidak, yaitu orang yang dipimpinnya tersebut. Lanjut. Hingga dia bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya. Sampai nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya. Kau jaga atau kau sia-siakan? Kau jaga atau kau telantarkan istri dan anak-anakmu? Semuanya akan ditanya. Maka berdasarkan dua dalil ini, ayo kita kenali suami-suami zalim yang ada di luar sana, tidak ada di sini. Ya, suami-suami zalim. Yang pertama, yaitu seorang suami yang tidak menunaikan hak-hak istrinya. Suami yang tidak menunaikan hak-hak istrinya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, terutama ibu-ibu, apa sih haknya mungkin bapak-bapak terutama yang bertanya ya, apa sih haknya istri itu? Tidak menunaikan hak-hak istrinya. Apa haknya istri itu? Kita dengarkan hadisnya. Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib dulu, yaitu di nomor 1807. Apa yang menjadi hak istri tidak dipenuhi oleh suaminya. Kita dengarkan dulu ancaman dari Nabi kepada seorang laki-laki yang tidak menunaikan hak istrinya. Yang dia ketika menikah, maaf, hanya ingin melampiaskan kebutuhan biologis saja. Tidak lebih dari itu. Dia tidak membahagiakan istrinya. Kita dengarkan ancamannya, 1807. Ya, dari Maimun Al-Qurdi. Baca Ustaz, dari mana itu hadisnya? Silakan. Dari Maimun Al-Qurdi, dari ayahnya, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala maqalla minal mahri au kasura. Silakan. lelaki mana saja yang menikahi seorang perempuan dengan mahar yang ditunda, sedikit atau banyak. Lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita, baik itu maharnya sedikit atau maharnya banyak, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha. Silakan. Sedangkan di dalam hatinya tidak ada niat untuk menunaikannya kepada perempuan itu. Sedangkan di dalam hati laki-laki ini, dia tidak ingin membahagiakan istrinya, dia tidak ingin menunaikan hak-hak istrinya. Kata Nabi, famata walam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Na'udzubillah. Silakan. Ia menipunya. Terus. Kemudian ia mati dan belum memberikan kepada perempuan itu akan haknya. Dia belum membahagiakan istrinya, keburu meninggal. Maka niscaya ia menghadap kepada Allah pada hari kiamat kelak sebagai pezina. Maka matinya tercatat mati pezina. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa sih haknya istri itu? Maka disebutkan, yaitu di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang haknya istri. Surat Al-Baqarah. Ya, diingat-ingat ya, Al-Baqarah ayatnya 233. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayatnya 233. Dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya bacakan penggalan ayat, tidak dari depan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alal mauludi lahu rizquhunna
wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Berarti ada dua ini sudah. Memberikan makan dan pakaian. Itu haknya istri. Kita lihat ayat yang lain. Surat At-Tolak. Surat nomor 65. Kita lihat surat nomor 65. Surat nomor 65 ayatnya ayat 6. Bapak Ibu sekalian. Ayatnya ayat 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya, artinya tempatkanlah mereka para istri itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Nah, berarti hanya istri adalah mendapatkan tempat tinggal. No, berarti 3 Ustaz. Iya, diberi makan, diberi pakaian, dan diberikan tempat tinggal. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, sayang kitabnya nggak saya bawa ini. Abu Dawud hadisnya nomor 2142, di mana Nabi ketika ditanya oleh seseorang apa haknya istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, kata Nabi, antut'imaha idza ta'imta, engkau memberinya makan apabila engkau makan. Wa taksuwaha idza tasaita, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. No. Bapak Ibu sekalian, disimpulkan, berarti haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya ada 3. 1, memberi makan, termasuk minum, serta semua yang mencakup segala perlengkapan untuk makan dan minum. Loh, maksudnya Ustadz, semua yang mencakup untuk perlengkapan makan dan minum, meja makannya. Terus apa lagi? Rice cookernya. Ya, Bu, perlu enggak kulkas, almari es? Ayo mumpung di sini, mumpung, ayo cepet. Ya, almari es, kitchen set. Oh, terus apa lagi? Apa itu? Lemari apa itu? Freezer, apa itu? Freezer ya, untuk nyimpan. Nah itu ya, termasuk alat penggorengan ya, ovennya, semuanya. Kudu dipapai. Semuanya. Lo ndak bisa ngasih makan kemudian bapak-bapak punya pengertian, wis penting kontak kayak sego sak bungkus. Lo ya ndak. Semua kebutuhan yang mencakup makan dan minum, piringnya, meja makan, semuanya. Yang terkait arahnya ke makanan dan minuman. Itu 1. Yang kedua, haknya istri. Apa tadi nomor 2? Diberi pakaian. Dan semua yang mencakup arahnya ke pakaian. Setrika, mesin cuci, apa lagi? Almari pakaian. Apa tadi katanya? Ya, semuanya yang arahnya ke sana. Ya, itu harus dilengkapi semua. Dan yang terakhir haknya istri, tempat tinggal. Kata para alim ulama, khusus yang nomor 3 ini sesuai dengan kemampuan. Jika seorang suami dia belum mampu untuk yaitu memberikan istrinya tempat tinggal, maka istri dalam hal ini harus ridho, harus bersabar. Jika istri tidak ridho, misalnya ini kasus, istri tidak ridho, enggak, saya sudah cukup lama sudah ngontrak sana, ngontrak sini, atau mungkin ada sebagian, maaf ya, ngekos sana, ngekos sini, sudah cukup. Ikut mertua, ya terus bengkerangan terus, apa bengkerangan ini? Ya, terus gitu ya. Jadi seringkali percikan-percikan itu ada. Nah, sudah ya. Saya sudah nggak kuat sudah. Saya kepingin rumah-rumah sini, meskipun itu kecil, ya. Tapi saya kepingin, yaitu membina rumah tangga saya sendiri. Saya kepingin rumah-rumah sendiri. Misalnya istri nggak ridho, itu kalau suaminya tetap nggak mampu, maka kata para alim ulama, wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya agar ia bisa hidup lebih tenang bersama suami dan anak-anaknya. Kalau tetap nggak mampu, maka itu dianggap sebagai hutang. Hutang itu, hutang.
Ya. Waduh, setelah kajian ini ditagih semua ini ya. Ditagih. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu, ya, mungkin Bapak Ibu terutama ibu-ibu bertanya, Ustadz, patokannya memberi nafkah berupa makan, itu patokannya apa? Kan setiap daerah itu beda-beda, ya. Maka patokannya kata para alim ulama adalah disesuaikan dengan uruf kebiasaan masyarakat setempat. Seperti itu. Mungkin daerah Surabaya dengan daerah Lamongan beda lah. Mungkin kalau apalagi daerah Jakarta, sehari 100.000 untuk belanja, mungkin di kota-kota metropolitan mungkin kurang. Tetapi ada di beberapa wilayah, yaitu mungkin 100.000 itu sudah lebih dari cukup. Misalnya dalam sehari. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat. Kalau daerah Lamongan sini kira-kira, Bu, saya tanya, untuk daerah sekitar sini kira-kira belanja sehari 100.000 cukup, Bu? Kurang. Allahu Akbar. Walillahilham. Kurang ini kesempatan ini. Masya Allah. Haula wala quwata illa billah. Iya, memang perempuan mesti kurang. Iya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang ini misalnya suaminya mampu. Ini beda sama kasus tadi. Kalau kasus tadi suaminya nggak mampu, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena kondisi ya, fisiknya mungkin sudah lemah, nggak seperti dulu dan seterusnya. Ini beda kasus yang kedua ini. Dia mampu tapi bakhil, bin pelit, medit, kikir, afrit, ya, meleki. Pokoknya diperes nggak keluar airnya sudah. Nggak keluar airnya. Iya. Uang itu kalau kasih belanja sama istrinya, kau kalau belanja setiap hari berapa? Ya kalau ndak mas, ndak masakannya ndak terlalu apa macam-macam ya biasa-biasa. Insya Allah 60.000, insya Allah cukup. Ya, kasih 60.000. Besok ditanya, kemarin kamu belanja habis berapa? 53.000, 7.000-nya bawa sini. Bakhil Bapak Ibu sekalian. Lu kok bisa? Ya. Maka kasus ini beda. Gimana kalau menyikapi suami bakhil? Bu, perhatikan ini. Sebelum dalilnya kita dengarkan, ya. Kata para alim ulama, apabila suaminya itu berada tapi bakhil, pelit, maka istri boleh mengambil jatah nafkahnya, uang suami meskipun tanpa izin. Enak betul kajian hari ini ya. Dalil. Kita kasih dalil. Ya, jadi ketika istri mengambil uang suami, suami bilang, "Loh, kemana uangku kok sering hilang terus? Saya cut status hilang. Aku yang ngambil." Terus kok ngambil? Ya soalnya kamu itu pelit. Loh, mana dalilnya? Sahih Muslim. Punya dalil. Ada dalil. Buka Ustaz. Sahih Muslim nomornya 1695 Ustaz. 1695. 1695. Kita dengarkan, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan Ustaz, 1695. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lalu bertanya, Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang bakhil. Baik, Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang bakhil. Siapa tadi? Nama anunya tadi? Dari mana tadi? Dari Aisyah. Teruskan, ulang lagi. Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini Bapak Ibu sekalian, beliau ini yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an saat perang Uhud, yang jantungnya dimakan oleh Hindun. Kenapa? Kok begitu keji? Karena ketika perang Badar itu paman-pamannya Hindun, keluarganya banyak yang tewas. Maka Hindun menyewa seorang juru tombak namanya Waksyi untuk memburu khusus Hamzah, karena Hamzah yaitu yang menewaskan keluarganya. Lalu kemudian tewaslah yaitu Hamzah, lalu kemudian dia memakan jantungnya Hamzah.
Ya, karena dia saking sakit hatinya dia. Lalu kemudian dia masuk Islam. Hindun ini masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Hindun binti Utbah. Lalu kemudian dia punya suami namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan ini bakhil, pelit. Sama teman-temannya royal. Tapi sama istrinya pelit. Ada nggak suami model kayak begitu di sini? Ada banyak katanya Ibu. Ada banyak. Masya Allah. Mboten wonten Ustaz. Ya, mboten wonten. Ya. Ini cuma satu tok mboten wonten. Lanjut terus. Ya, silakan. Nah, terus dia tidak pernah memberiku nafkah yang mencukupi bagi keperluanku dan keperluan anak-anakku. Dia kalau ngasih nafkah nggak cukup, tapi yang pokok ya, kebutuhan primer, bukan sekunder, bukan. Kebutuhan pokok nggak cukup untuk makan. Maka sehingga kecuali bila ku ambil hartanya tanpa setahunya. Baik, apa kata Nabi? Berdosakah aku berbuat seperti itu? Apakah aku istri yang berdosa ngambil uang suamiku tanpa seizin suamiku? Lanjut. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Boleh kamu ambil sekedar perlu untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Jawabannya apa ibu-ibu? Boleh. Untuk kebutuhan pokok, makan, anak dia dan anak-anaknya. Tetapi selain kebutuhan pokok, ya maka ini tidak diperbolehkan. Tapi sebaliknya, kalau suami sudah royal sama istrinya, apa yang diminta langsung. Mas, bang, aku kok kepingin ini. Insya Allah, sabar. Besok dibelikan. Aku kok kepingin ini bang, belikan. Aku kepingin ganti tas, belikan. Royal sama istrinya. ATM masih diembat juga. Ya cepet-cepet gantilah. Ya nikah lagi cari yang solihah. Sudah royal kok, masih diembat juga ATM. La haula wala quwata illa billah. Ya, baik kita lanjutkan ya, tapi saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu ya, tidak ada yang ngaku. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kalau suami tetap tidak mampu, suami nggak mampu, sabar. Nafkah yang tertunda dianggap sebagai piutang yang wajib dibayarkan oleh suaminya di kemudian hari. Oh iya, suami nggak ngasih nafkah itu dianggap piutang yang tertunda, wajib dibayar, kata para alim ulama. Bahkan Nabi ngasih ancaman, yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1965. Dengarkan baik-baik bapak-bapak, yang bakhil kepada istri atau nggak ngasih nafkah istrinya, nikah terus ditinggal pergi, ya sampai ada seorang akhwat yaitu bertanya kepada saya, berbulan-bulan dia nggak ngasih nafkah, sampai setahun 2 tahun ke luar negeri nggak ngirimi nafkah dan seterusnya. Maka kayak apa seperti ini? Itu katanya Nabi dalam hadisnya riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, Nabi bersabda, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut. Silakan baca Ustaz dari Abdullah bin Amr 1965 Ustaz. Saya baca dulu aja ya, langsung ya. Cukuplah bagi seseorang itu dianggap berdosa kalau ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Dosa menelantarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika kedua opsi di atas tidak dilakukan, maka istri dibenarkan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agar akad nikahnya dibatalkan karena suaminya zalim tidak memberi nafkah. Iya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ibu-ibu kok mau? Yaitu misalnya mohon maaf ya, wanita di luar sana ya. Saya bicara ini wanita di luar sana. Kok mau dia jadi budak tawanan laki-laki seperti ini? Selalu wanita itu alasannya adalah, ya Allah Ustadz, saya lihat anak Ustadz. Saya lihat anak Ustadz. Kalau tidak lihat anak sudah tak tinggal suami saya. Kenapa? Padahal rizki itu dari Allah Azza wa Jalla. Masih ada lelaki-lelaki soleh di luar sana yang bisa memberikan bimbingan, tuntunan, dan ngasih nafkah dengan cara yang halal. Kenapa Anda harus terkukung dengan pernikahan seperti ini? Dia zalim. Maka nggak usah dipertahankan yang seperti ini. Orang menikah itu butuh kebahagiaan. Pertanyaannya, Anda bahagia tidak dengan suami Anda? Enggak Ustadz, selesai. Loh Ustadz kok ngurui malian ini? Loh itu benar ini.
Ini fatwa ulama ini, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati ya, yang pertama. Yang kedua sekarang, memperlakukan istri secara kasar. Kedzaliman nomor 2. Memperlakukan istri secara kasar. Suka memukul, suka menjelek-jelekkan istri, atau suka menjelek-jelekkan keluarganya istri. Papamu itu gak tepat. Iya. Itu mamamu, itu keluargamu yang lain itu dijelek-jelekan, nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Atau suka memukul, atau suka menjelek-jelekkan istri. Ya, wong kalau manggil istrinya, bodoh, bodoh, astagfirullahaladzim. Istri ini dikatakan seperti itu, nggak boleh, nggak boleh. Ya, maka mana dalilnya? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian para suami itu yang ringan mengayunkan tangannya untuk memukul istrinya. Dikit-dikit nampar, dikit-dikit mukul, ya dan seterusnya. Ingatlah wahai para suami, istrimu itu adalah belahan jiwamu. Cinta dan kasihmu telah berlabuh di dalam sanubarinya. Maka berlaku lembutlah kepada istrimu agar jalinan cinta dan kasih sayang tersebut tetap utuh dan terjaga sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wong ada sebagian istri itu kalau ditanya, "Mama." Apa ya? Panggilnya jangan ma biasanya. Beb. Beb. Ya, di dalam hatimu itu tentang aku apa? Hatimu itu tentang aku apa? Yang, Mas, kalau kau kepingin tahu hatiku, kalau dibelah isinya benci tok sama kamu. Makanya gak usah ditanya. Gak usah ditanya. Bapak Ibu, sedikit loh, rumah tangga itu dibina dengan cinta kasih sayang. Oh iya, ada rumah tangga itu yang dibina dengan kebencian. Dan itu ada pada Rasulullah. Apa itu? Sofia binti Huyai. Sofia ini radhiyallahu anha, istri Nabi, yang kalau ditarik lurus nasabnya ketemu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nasabnya ketemu kepada Musa alaihissalam. Sofia binti Huyai. Bapak Ibu tahu pernikahan Sofia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dasarnya cinta? Enggak. Kenapa? Karena ketika peperangan, banyak keluarganya Sofia itu yang tewas di tangan Nabi. Maka dia memendam yaitu kebencian kepada Nabi. Nabi nikahi, tetapi hatinya luluh dengan kebaikan Rasul. Makanya yang namanya cinta itu setelah menikah. Suami yang suka berbuat baik kepada istrinya, loman, perhatian dengan istrinya, maka hatinya akan luntur, ya. Hatinya akan luluh. Ya, sebagaimana Sofia binti Huyai. Baik, kita lihat sekarang dalilnya, ancaman bagi laki-laki yang suka main tangan. Apa kata Nabi? Tolong dibuka, yaitu mohon maaf ini kitabnya Sahih Bukhari, nomor asli ini ya, 4942 di nomor asli 4942. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi. Fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumi." Ada salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti pukulan seorang budak. Padahal siapa tahu dia akan menjima istrinya di malam hari. Pagi dia mencaci maki istrinya, ya ditampar, ya dipukul. Malamnya bodoh sama istrinya. Ya. Seperti itu. Oleh karena itu nggak boleh, haram hukumnya. Sekarang yang nomor 3, jadi memperlakukan istri secara kasar. Yang ketiga, menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Bahkan maharnya dijual tanpa sepengetahuan istri. Maharnya dijual, diambil, dijual tanpa sepengetahuan istri. Yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, dosa. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam surat An-Nisa. Kita buka An-Nisa ya. Surat An-Nisa, surat nomor 4, ayatnya ayat 20. An-Nisa ayat 20 dan 21. Allah berfirman, "Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna
qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Artinya, jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada mereka, seseorang di antara mereka, harta yang banyak, maksudnya mahar, maka janganlah kamu ambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ngambil mahar itu dosanya besar, dosa yang nyata. Terus ayat 21-nya, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum misaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka itu istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Kenapa kamu ambil kembali? Enggak boleh, haram. Ya, ini termasuk suami yang zalim. Nomor 4, suami zalim melanggar persyaratan istri atau keluarganya. Pak, Bu, tolong ini, yang punya anak mau mantu, maka disunahkan boleh sebelum nikah itu dikasih syarat. Sebelum nikah itu dikasih syarat. Misalnya begini, ayah si wali wanita ngasih syarat. Aku terima engkau sebagai menantuku, kau tak terima jadi mantuku, asalkan tolong anak saya ini jangan dibawa pindah keluar kota. Kalau bisa di dekat-dekat sini saja. Ya. Terus syarat yang kedua, selama kau menikah dengan anakku, selama anakku masih bisa, yaitu menjalankan kewajibannya, tugas-tugasnya kepada dirimu, maka saya tidak ridho, yaitu kau nikah lagi, poligami. Kecuali kalau anakku sudah nggak mampu lagi. Dan ternyata syarat itu dilanggar. Nah, lo Ustadz nggak dulu ngomong begini nih Ustadz. Makanya mumpung sekarang tak sampaikan. Ya, jadi syarat, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat, yaitu disebutkan riwayat Muslim. Tolong dibuka Ustadz, Sahih Muslim, nomornya 1339. Nabi bersabda 1339. Inna ahaqqas syarati an yufa bihi mastahlaltum bihil furuj. Silakan. 39. Sesungguhnya, silakan dibaca. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, sesungguhnya syarat yang paling penting dipenuhi ialah syarat untuk menghalalkan kamu bersenggama. Sesungguhnya syarat yang paling penting dipenuhi, syarat untuk menghalalkan kamu melakukan jima. Jadi sebelum terjadi pernikahan boleh ngasih syarat. Boleh. Ya. Ngasih syarat boleh, ya, boleh kamu menikahi anak saya terima, tapi dengan satu syarat. Makanya si laki-laki ketika meminang, ketika dia sudah cocok, ya saya sudah cocok dengan putri bapak, bismillah, ya insya Allah saya berniat untuk menikahi putri bapak. Ya, kira-kira ada syarat yang diajukan untuk saya. Nah itu harus dipenuhi itu. Itu kalau dilanggar, zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, melanggar, tidak memenuhi kewajibannya. Ya, dan kalau itu sudah terjadi Ustadz, dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dosa. Kita lanjut nomor 5. Nah ini, insya Allah ini dicatat semua sama ibu-ibu, nomor 5 ini. Apa itu? Ciri suami yang zalim, ya, dalam hal ini adalah, yaitu, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Di sini ada beberapa anak kecil, saya pakai bahasa syar'i saja. Yang kelima adalah terburu-buru ketika melakukan jima. Terburu-buru, kesusu ketika melakukan jima. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu langsung ibunya di belakang WA. Rungokno mas. Terburu-buru ketika melakukan jima. Mana dalilnya? Kita dengarkan dalilnya. Saya ambilkan di kitab ini Bapak Ibu. Mohon maaf, ini kitab aslinya, judulnya Bapak Ibu sekalian adalah Isyratun Nisa minal alif ilal ya.
Ya. Isyratun Nisa minal alif ilal ya. Penulisnya Abu Hafiz Usama bin Kamal bin Abdurrazzaq. Ini kitab Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya menjadi begini. Panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Ini bukunya. Panduan lengkap. Mestinya setiap rumah tangga punya buku ini. Panduan lengkap. Dari awal sampai terakhir. Dari A sampai Z. Saya akan bacakan khusus materi yang kami sampaikan. Terburu-buru yaitu atau tergesa-gesa ketika melakukan jima. Tolong dibuka, ini kitabnya sudah saya kasih tanda dalam kurung sampai tutup kurung. Ini terus ke sini. Kita dengarkan ya. Saya nggak tega membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan baca. Ibnu Qudamah berkata, Ibnu Qudamah rahimahullah, silakan. Dianjurkan mencumbui istri-istrinya sebelum persetubuhan untuk membangkitkan syahwatnya. Lanjut. Sehingga dia mendapatkan kenikmatan persetubuhan seperti yang diperoleh suaminya. Terus. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia mengatakan, ya, jangan mencampurinya kecuali setelah syahwatnya datang kepadanya. Terus. Seperti yang datang kepadamu. Terus. Agar engkau tidak mendahulunya dengan orgasme. Terus. Hingga sampai perkataannya. Terus. Ya, engkau mencium dan mencumbuinya. Terus. Jika engkau melihat bahwa syahwatnya telah datang seperti yang datang kepadamu, maka campurilah. Nah, lanjut. Jika suami telah orgasme terlebih dahulu, dimakruhkan mencabut kemaluannya hingga istrinya mengalami orgasme. Nggak boleh terburu-buru. Nggak boleh terburu-buru. Ya, hati-hati. Sebab ada, yaitu mungkin sebagian para suami yang dia terburu-buru. Hajatnya selesai. Dia tidak perhatikan istrinya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, baik. Itu tambah seru itu kalau dibaca. Kita lanjutkan aja materi kita ya. Tambah malam ini soalnya. Kita lanjutkan. Nomor 6. Yang ke-6. Menjima istri tidak pada tempatnya. Faham ya maksud saya ya? Menjima istri tidak pada tempat yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kita boleh mendatangi istri dari arah manapun asal pada tempat yang disyariatkan. Ini mendatangi istri tidak pada tempat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alias dia menjima istrinya pada bagian belakangnya. Bapak ibu tahulah maksud saya. Mana dalilnya? Dalilnya haram, dosa besar. Dalilnya adalah disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Coba dibuka Ustadz, nomor 2424 riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 2424. Setelah itu jangan ditutup Ustadz. Ayo kita dengarkan sama-sama, silakan. Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi perempuan pada duburnya. Baik, Allah tidak melihat laki-laki seperti ini kelak di hari kiamat. La yanzurullahu azza wajal ila rajulin ata rajulan awim ra'atan fi duburiha. Baik, terus tambahkan lagi 2422. Kita lihatin. Apa itu? Silakan. 2422. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Isinya, barang siapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Siapa yang di antara kalian yang melihat perbuatannya kaum Nabi Lut alaihissalam, sodomi ya, lanjut teruskan. Maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Bunuhlah dua-duanya. Yang melakukan sama yang dilakukan, objek dan subjeknya. Itu dalilnya disuruh membunuh, tetapi eksekutornya ulil amri. Tidak boleh kita. Ini perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Ya, haram, tidak boleh. Silakan mendatangi istri dari arah manapun dengan tempat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Lanjut, teruskan, tambahkan lagi 2429. 2429 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Silakan Ustaz. 2429. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Isinya,
Allah melaknat orang-orang yang menggauli istri pada duburnya. Nah, seperti itu, dilaknat. Terakhir 2430 2430 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isinya, barang siapa yang menyetubui perempuan pada duburnya, terus, maka sungguh ia telah kafir. Baik, dia telah keluar kafir. Baik, jadi hati-hati ya, ancamannya berat ya. Bagi yang mungkin ya terjebak pada dosa yang satu ini, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yang ke-7, menjima istri pada saat haid. Pada saat haid haram hukumnya. Dalilnya nanti bisa dibaca sendiri dalam surat Al-Baqarah ayatnya 222. Haram, ya. Silakan boleh mendatangi istri saat haid, tetapi tidak menjimaknya. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma, dan Nabi berada yaitu pada di atas Aisyah dengan pembatas sebuah kain. Naam, silakan itu diperbolehkan asalkan tidak menjimaknya. Kita lanjut nomor 8. Mengajak istri berbuat dosa alias suami-suami dayus. Seorang suami yang dayus. Ya, hati-hati. Apa itu dayus? Dayus nama lainnya diasah. Diasah atau dayus itu hilangnya rasa cemburu. Hilangnya rasa cemburu. Tidak ada sedikit pun kebencian ketika melihat kekejian yang terjadi pada keluarganya. Entah karena ketidaktahuannya, atau mungkin karena menganggap remeh, atau menggampangkan. Dan dayus ini termasuk dosa besar. Bahkan dimasukkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dayus ini adalah makhluk Allah yang paling buruk yang ada di dunia ini. Tidak punya rasa cemburu dengan istrinya. Nah, contohnya seperti apa? Sebelum saya kasih contoh, kita dengarkan dulu dalilnya. Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2366. Mundurnya agak jauh, Ustaz. 2366. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudminul khamr wal aqqa wad dayyuth alladhi yukiru fi ahlihil khabath. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, ada 3 orang yang Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah mengharamkan surga atas mereka. Baik, Allah haramkan surga, berarti halal masuk neraka. 1, pecandu khamr. 2, orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Durhaka kepada orang tua. 3, dayus. Dayus, apa itu dayus? Yang merestui perbuatan keji yang terjadi pada keluarganya. Contohnya dayus, di antaranya 1, membiarkan istri dan anak perempuannya memakai pakaian yang tidak syar'i, dibiarkan ketika keluar rumah. 2, membiarkan istri dan anak perempuannya menemui orang yang bukan mahramnya. Bukan mahram, dibiarkan ketemu. 3, membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah tanpa alasan yang syar'i. Dibiarkan, dan nggak pernah ditanya dari mana, perlunya apa, dibiarin, bebas. 4, membiarkan istri dan anak perempuannya bercanda dengan laki-laki yang bukan mahramnya, terutama di media sosial. 5, membiarkan istri dan anak perempuannya berdandan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Contoh yang lain, membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah dengan memakai wangi-wangian. Nggak boleh. Kalau di dalam rumah boleh. Terakhir contoh, membiarkan istri dan anak perempuannya bermain tiktokan. Ya. Apalagi kalau sudah tiktokan, dapat begini dari yang lihat. Apa ini? Like. Tambah senang suaminya. Suami dayus haram masuk surga. Hati-hati, banyak tidak yang seperti ini?
Di sini nggak ada ya, tidak ada ya. Di sini suami-suami yang saleh ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini tidak boleh, haram. Terus yang ke-9 yaitu suami zalim. Yang ke-9, membebani istri dengan bekerja di luar kemampuannya. Dikasih pekerjaan di luar kemampuannya. Ya, baik. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, nomor aslinya 6039, bahwasanya Al-Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakhai Al-Kufi radhiyallahu an pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Apa pertanyaannya? Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli. Apa yang dilakukan Nabi di dalam rumah tangganya? Bapak Ibu tahu jawabannya Aisyah. Yang dilakukan Nabi dalam rumah tangganya, kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau selalu mengerjakan urusan rumah tangga. Nabi itu suka bantu istrinya mengerjakan urusan rumah tangga. Terus kata Aisyah, faida hadarat as-salah qama ila salah. Jika datang waktu salat, maka beliau mengerjakan sholat ke masjid. Setelah itu pulang, bantu istrinya. Jadi Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak, bukan aib. Bukan aib. Suami membantu istrinya, bukan aib. Membantu pekerjaan istrinya, bukan aib. Ngepel, bukan aib. Cuci-cuci, ya. Nyuci bajunya istri, Ustaz. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu jangan suaminya nyuci-nyuci terus dia begini. Yang ikut. Waduh, ya. Sebab ada model istri seperti ini, ya, sampai suaminya kurus. Itu ada. Lu cerita dikit ya boleh ya. Saya ini punya teman. Gemuk badannya itu, gemuk. Subhanallah, sebelum pandemi, kira-kira 2 tahun yang lalu lah. Ketemu di acara resepsi pernikahan, kurus badannya. Ya, kurus, ya. Saya tanya, kenapa badanmu kurus? Lah ya Ustaz, anak ini dulu itu punya cita-cita Ustaz, kepingin punya istri yang soleha, paling tidak itu hafal Quran itu ya. Kepingin, alhamdulillah Ustaz, dituruti sama Allah, alhamdulillah. Istri anak ini hafidhah Ustaz. Dan lulusan pondok pesantren, nggak saya sebut ya pondoknya, yang jelas pondoknya dikelola sesuai sunnah. Lulusan itu Ustaz, alhamdulillah enak kalau gitu punya keturunan. Iya Ustadz, cuman masalahnya Ustadz saya ini Ustadz kalau baca Quran awalnya tak keraskan. Walladzina, itu baru baca istri lewat. Idgham. Salah macam itu. Ikfa. Jadi saya itu kalau baca Quran itu pelan, singkat. Waduh. Jadi kamu ini jadi kurus ini stres. Iya Ustadz. Duh, hati-hati ya. Makanya bapak-bapak ada doa. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashibi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seorang istri yang menyebabkan rambutku putih sebelum waktunya. Tolong dihafalkan doa itu. Kopiah ngantos lodok Ustaz. Ya sebelum waktunya ya. Baik, jadi jangan membebani istri. Sebab ada suami itu yang buat kapling-kapling. Aku ini sudah kerja loh seminggu loh. Sepekan aku kerja, cari fulus. Untuk urusan anak-anak kau yang ngatur. Urusan nyapu, ngepel kau, jangan dilibatkan saya. Saya ini pengen istirahat hari Ahad. Oh, suami model kayak begini, suami yang pengen buat kapling-kapling. Ini kaplingan saya, ini kaplinganmu. Enggak boleh. Suami harus membantu istrinya. Ya, baik. Terus yang nomor 10, suka menuduh istrinya berbuat zina tanpa bukti yang sah. Suka nuduh istrinya. Nanti istrinya kalau belanja, melijo kan, ada kan melijo itu ya, yang keliling itu loh, tukang belanja, laki-laki itu. Nah, itu kadang-kadang Mas, ada apa Mas belanjanya? Itu suaminya lihat, begitu suaminya masuk, lah apa kon mau iku? Kon seneng ya mbek wong iku ya. Loh. Ada enggak yang model-model kayak begini? Cemburuan itu ada. Terus pakai cemburu boleh, tetapi kalau menuduh tanpa bukti, lah ini tidak diperbolehkan ya. Seperti itu. Baik, nanti kalau taklim juga begitu. Kamu kemarin taklim di mana? Surabaya. Siapa? Ustadz Abu Aslam. Terus ini tadi ya di Surabaya tapi tempatnya beda. Siapa Ustadz? Abu Aslam. Lah meni
Ya, besok ya ada taklim lagi di Sidoarjo. Siapa Ustaz? Abu Aslam. Kon melo Abu Aslam ae mari. Cemburu, ya. Iya. Akhirnya nanti kamu akhirnya senang sama Abu Aslam ya. Ya Allah, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, menuduh istrinya berzina tanpa bukti haram. Dalilnya adalah yaitu di surat An-Nur ayat 6. Nanti dibaca sendiri ya. Terus kemudian yaitu yang ke-11 menyebarkan rahasia ranjang. Menyebarkan rahasia ranjang. Nabi SAW bersabda, riwayat Muslim, kami langsung bacakan saja dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara manusia ada yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa itu? Ar-rajulu yufdi ilam ra'atihi wa tufdi ilai. Suami yang memberitahukan kejelekan istrinya kepada orang lain. Lalu istrinya pun juga melakukan yang sama. Rahasia ranjang disampaikan kepada teman-temannya. Ini manusia paling buruk di muka bumi, kata Nabi SAW. Terus yang ke-12. Kurang 6 menit ya. Baik. Yang ke-12 adalah yaitu selalu mengingat kesalahan istri dan suka melupakan kebaikan istri. Dibalik, kesalahan istri diingat-ingat, kebaikan istri tidak pernah diingat. Jadi mengingat kesalahannya, tetapi kebaikan istri dilupakan. Nah itu, Bapak Ibu sekalian, Pak, mohon maaf, istri Anda bukan bidadari dan Anda bukan malaikat. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia sempurna. Sempurna hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka yang namanya istri salah, keliru itu wajar. Manusia. Bahkan Nabi aja bersabda riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan pernah mencaci, membenci wanita mukminah. Kalau kau sudah tidak suka karena perilakunya, maka ingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukannya kepadamu. Jadi tolong, bahkan ini ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kama'fu anil khadim." Wahai Rasulullah, dalam sehari berapa kali aku harus memaafkan pembantuku? Kata Nabi, maafkan pembantumu kulla yaumin sab'ina marrah. Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Kalau sama budak, sama pembantu, sehari 70 kali dimaafkan. Apalagi sama istri. Maka tanamkan jiwa pemaaf kepada istri. Hari ini tidak masak, mungkin dia capek. Ya. Besok tidak masak, mungkin dia ya sibuk atau apa ya. Besoknya lagi tidak masak lagi, mungkin repot taklim atau apa ya. Besoknya lagi tidak masak. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya didoakan ya. Itu enggak usah marah-marah ya, enggak usah marah-marah. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang ke berapa ini? 13 ya, 12. Terakhir. Saya jadikan terakhir aja karena waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini. Kalau sama teman-temannya bercanda ria. Kalau sama temannya bercanda. Tapi kalau sama istrinya galak. Itu kalau temennya telepon, halo, assalamualaikum, ya bre, gitu ya bahasa Surabayaan. Apa ini? Supel. Begitu dia dapat telepon istrinya, salam, ya orang ini, iya, salam. Kasar. Kalau sama teman-temannya, masya Allah, sama istrinya galak. Pak, Bu, perhatikan. Nabi bersabda, merinding saya kalau baca di sini. Kata Nabi, kullu syai'in laisa min dzikrillahi azza wajal, fahuwa laghwun wa lahwun aw sahwun. Semua perbuatan yang dilakukan bukan untuk mengingat Allah, sia-sia, permainan, menimbulkan kelalaian. Illa arba'a khisalin, kecuali ada 4 perbuatan. Maaf ya, ada 4 perbuatan yang kalau Bapak Ibu lakukan sehari full ngebleng, Anda tidak termasuk melakukan perbuatan sia-sia, bahkan berpahala. 4 perbuatan tidak termasuk melalaikan, lalai mengingat Allah, enggak, bahkan berpahala. Apa itu? Ringkas saja. 1, orang yang latihan memanah. 1, memanah. Yang kedua, saya langsung artikan aja, berlatih berkuda, latihan berkuda. Yang ketiga, belajar renang.
Jadi ada 3 cabang olahraga yang disyariatkan di dalam agama. Memanah, berkuda, berenang. Dan yang keempat kaitannya sama materi kita, bercanda, guyonan sama istri. Itu bukan termasuk melalaikan, perbuatan melalaikan. Jadi mulai pagi sampai malam, idik-idikan, nggak apa-apa. Yang penting ada betah aja, nggak apa-apa. Guyon, tok memel sama istri, nggak apa-apa. Itu loh, ini nggak bengkerengan terus ya. Wajahnya ditata kalau masuk rumah, nggak usah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai penghujung daripada ini karena masih banyak sebenarnya ya, itu di antara suami zalim yang bisa kami sebutkan, sama teman-temannya royal, kalau sama istrinya bakhil, pelit. Ingat Nabi bersabda dalam riwayat Muslim. Nanti materi ini saya share ke takmir seperti biasa bulan yang lalu melalui bentuk PDF. Bisa langsung minta ke saya, bisa langsung ke takmir. Yaitu Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Uang yang digunakan untuk di jalan Allah, uang yang digunakan untuk memerdekakan budak, uang yang digunakan sodako kepada fakir miskin, dan uang yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar ganjaran pahalanya uang yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Uang suami ganjaran paling besar diberikan kepada istri. Ya. Baik, jadi kalau suami bakhil ini bentuk kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada kita pasangan hidup yang saleh dan salihah. Dan Allah berikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebelum kajian ada pertanyaan masuk japri wapri ke HP saya terkait materi hari ini. Saya tidak jawab, insya Allah nanti saya akan jawab dengan wapri juga ya, terkait masalah nafkah soalnya pertanyaannya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.